Di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke DKI Jakarta ya. Terima kasih banyak atas ordernya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian WiFi only ya, dengan harga Rp3.990.000 warna hitam ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Jakarta. Ini warna hitam ya, WiFi only warna hitam, dengan menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 800 10142592888. Kemudian seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim. Untuk yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya ada HP, kemudian kita ada dosbooknya seperti ini ya, dosbook OEM seperti ini, OEM atau KW. Kemudian di dalamnya semuanya juga OEM ya. Ini enggak usah ya, ini enggak usah. Ini ada headset OEM ya. Kemudian ini juga charger, kepala charger OEM, dan ini kabel data OEM. Semuanya jangan dipakai ya, semuanya jangan dipakai, karena jika dipakai nanti ditakutkan arus listrik yang masuk ke HP Sony tidak stabil dan menimbulkan masalah pada LCD, itu yang ditakutkan. Jadi kalau saran kami, di rumah punya charger ori ya, dari pabrikan apapun bisa dipakai itu saja ya. Misalkan dari pabrikan charger orinya Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo ya, seperti itu bisa dipakai ya. Atau kalau tidak punya bisa beli di marketplace merek lokal yang sudah terpercaya, misalkan merek Vigen, merek Robot, merek Baseus, Ugreen Unit, Eseger, kemudian Aoki juga bagus, seperti itu. Itu yang kami rekomendasikan terkait kelengkapan ya. Kemudian juga ada ini softcase ya, softcase-nya bening seperti ini. Itu saja kelengkapannya ya. Kemudian ini varian WiFi only ya, yang dipilih varian WiFi only warna hitam. Jadi ketika kapanpun mau didaftarkan di Bea Cukai bisa hubungi kami ya via chat di Shopee. Nanti kita akan urus bagaimana prosedurnya, seperti itu ya, dengan tarif nanti bisa via chat seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke cek fisik ya. Untuk review selanjutnya kita cek fisik. Untuk fisik tampak depan seperti ini ya. Ini belum ada pelindungnya, belum ada tempered glass atau hidrogel ya. Kami sarankan untuk membeli pelindung ya, seperti tempered glass seperti ini. Di fisik tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Fisik tampak depan aman. Kemudian fisik tampak belakang juga aman ya, termasuk kamera juga tidak ada retak, pecah atau jamur atau noda. Kemudian fisik atau bezel tampak samping juga aman ya, mulus. Kemudian fisik tampak atas juga aman dan mulus. Fisik sebelah sini juga aman dan mulus. Fisik di sebelah bawah sini juga aman dan mulus ya, seperti itu. Kemudian fisik sudah, kita lanjut ke menunjukkan nomor IMEI ya, karena IMEI sangat penting sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Nah, ini IMEI-nya kita tutupi ya. Untuk nomor IMEI kita tutupi sebagian ya. Oke. Nomor IMEI dengan akhiran 82619 ya. Nomor IMEI 82619 seperti ini.
jaga-jaga ya, jaga-jaga jika didaftarkan di bea cukai, karena email adalah privasi ya. Nanti untuk nomor email lengkapnya atau fullnya ya, nanti akan kita kirim foto emailnya via chat atau via DM di Shopee ya. Kalau lupa mohon diingatkan. Jadi untuk nomor email di video ini ya, karena ini diupload di YouTube dan bersifat publik dan termasuk privasi ya, jadi kita sensor tadi, hanya kita tunjukkan beberapa angka di belakang. Untuk nomor email lengkapnya bisa kami kirim nanti via chat atau DM di Shopee seperti itu. Kemudian kita juga mengingatkan ya untuk melakukan video unboxing ya ketika paket tiba, mulai dari membuka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Video unboxing sangat penting ya, jika terjadi sesuatu akan mudah penanganannya ya jika ada video unboxing seperti itu. Kemudian kita lanjut ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek dulu untuk LCD ya atau warna monitor. Nah ini untuk LCD nya kita jamin sesuai dengan deskripsi ya, tidak ada noda, bercak, shadow ataupun yang lainnya. Ini warna merah, hijau, biru, hitam, kemudian abu-abu, agak putih, kemudian putih ya. Tidak ada bercak, tidak ada noda, tidak ada shadow ya, tidak ada tombol di LCD sesuai dengan deskripsi. Nah, ini gradasi ya, gradasi terus. Oke, kembali ke yang tadi. Kemudian kita lanjut ke LCD. Setelah LCD ke layar sentuh ya atau touchscreen, kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Selama kita cek touchscreen, kita akan kasih 3 tips ya yang selalu kita sampaikan di tiap video. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Ketika kita bepergian, lebih baik jangan dimasukkan di celana yang ketat atau celana jeans atau celana apapun yang ketat ya. Karena apa? Ditakutkan jika kita jongkok ataupun duduk, HP tertekan di celana ya, sehingga akan timbul masalah pada LCD. Kemudian begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur ya. Lebih baik letakkan di atas meja atau intinya jauhkan dari tempat tidur. Kenapa? Karena ditakutkan jika kita sanding ya, itu nanti tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD seperti itu. Bisa terjadi shadow, bisa terjadi dead touch ya. Kemudian bisa terjadi green screen atau dan lain sebagainya. Itu terkait dengan pemakaian ya, atau istilahnya jauhkan dari penekanan-penekanan apapun ya, jauhkan dari penekanan-penekanan dari benda apapun seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, jangan sampai overcharging. Dalam artian jika kita di charge lah dengan waktu yang normal atau pada umumnya. Jika 2 jam baterai penuh ya cabut, jangan dibiarkan berlarut-larut, misalkan ditinggal tidur seperti itu ya. Itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur pada malam hari, itu ditakutkan terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin dan bisa mengakibatkan mati total seperti itu ya. Kemudian tips dari kami ya terkait hal ini, jika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya. Kita cas saja ketika kita bangun pagi, misalkan jam 5 pagi kita bangun, nah itu baru kita cas. Misalkan kita jam 6:30 mau berangkat kerja, itu saya yakin baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman ya daripada risiko overcharging seperti itu. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir, jangan sampai overheat ya. Overheat di sini dalam arti panas berlebihan karena penggunaan dengan durasi yang panjang, misalkan untuk merekam video dengan durasi yang panjang atau bermain game dengan durasi yang panjang ataupun
live streaming ya, seperti itu. Nah itu tentu jika kelamaan akan mengakibatkan handphone overheat atau panas ya. Dan jika itu terjadi, tolong hentikan pemakaian, biarkan suhunya stabil dulu baru dilanjutkan ya, bermain game atau merekam video atau dan yang lainnya. Kenapa? Karena jika terus dipaksa ya dalam kondisi overheat, itu nanti akan bisa mengakibatkan bisa saja terjadi terbakar pada isi CPU atau yang lainnya ya. Dan itu akan bisa terjadi mati total yang ditakutkan seperti itu. Tips dari kami ya terkait hal ini, bisa beli cooler ya, bisa beli cooler atau pendingin atau kipas ya, cooler ya, cooler atau coolant ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, nanti akan mengeluarkan seperti AC seperti itu ya, jadi ada dinginnya seperti itu akan membuat handphone suhunya lebih stabil untuk pemakaian jangka panjang seperti itu. Oke, saya kira untuk touchscreen ya semuanya aman, tidak ada bagian yang di touch ya. Kemudian kita lanjut ke multi touch ya, atau multi sentuh ya. Ini menandakan seberapa banyak jari kita ya, seharusnya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari bisa. Kemudian touchscreen LCD, kemudian ke apa namanya, pengeras speaker ya, speaker. Oke, aman ya, speaker atas bawah stereo berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek untuk mikrofon. Halo, tes 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Halo, tes 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Untuk yang speaker, untuk speaker yang atas coba. Halo, tes 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Halo, tes 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Ya, kedengaran mikrofon atas, mikrofon bawah. Kemudian beberapa sensor ya, sensor di mana ya, sensor 3D ini, sensor giroskop ya. Ini sensor giroskop, kemudian ini pedometer ini harus jalan, kemudian sensor kompas. Nah ini ya, berubah, membacanya bisa ya, membacanya berubah. Oke, itu ya, kompasnya jalan. Kemudian sensor cahaya, coba kita tutupi ya, langsung ke bawah. Oke, bisa. Kemudian sensor kedekatan, nah ini ya, 05 ya, bisa. Kemudian sensor pressure, nah ini ya, bisa. Ketika kita tekan ada sensor yang membaca. Kemudian sensor gravitasi, oke, XYZ terbaca ya, berubah angkanya. Kemudian kelembapan ini enggak ada. Oke, kemudian kita lanjut ke sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari, untuk wifi kita coba sambungkan wifi rumah, tadi sudah sempat kita, ini wifi sudah terhubung. Coba kita buka YouTube.
Oke ya, untuk musik saya akui sangat-sangat mantap sebenarnya ya, peningkatannya tajam banget ya dari Xperia sebelumnya. Kemudian tadi kita cek wifi, kemudian juga speaker ya, kemudian oh ya sidik jari ya, kita sensor tadi yang belum sensor sidik jari kita cari di pengaturan, kita langsung praktekkan di keamanan, kemudian kita kunci layar ini diisi sebentar di sidik jari sini, kemudian kita setting pola dulu. Jari saya mungkin agak kotor ya di sini ya sensornya. Jadi jangan terlalu cepat mengangkatnya. Oke, sudah ya. Kemudian klik selesai, kemudian coba kita matikan HP-nya ya. Nah, seperti ini, tinggal kita sentuh ya. Oke, bisa ya. Tinggal kita sentuh, langsung nyala. Sekali lagi, tinggal kita sentuh. Oke, langsung nyala. Sensor sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya ya, kita hapus. Oke. Kemudian untuk sensor NFC ya, kemudian yang terakhir sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya, NFC aktif. Nah, ini kita ambilkan e-tol ya, tinggal kita tempelkan di sini dan sudah membaca e-tol atau e-money ya, ini e-money atau e-tol dari Bank Mandiri seperti ini ya, saldonya tertera ya, artinya NFC bekerja dengan baik ya. Sekarang semuanya sudah ya, kita masuk ke proses packing, sudah 17 menit lebih. Kita masuk proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu ya. Kita akan ambil siapkan ini dulu. Oh ya, untuk jaga-jaga ya, kita gunting untuk nama produk ini, kita gunting ya, untuk nama produk ini kita gunting sehingga kurir tidak tahu isinya apa ya. Oke, jadi biar lebih aman untuk jaga-jaga saja ya, meskipun sudah kita asuransikan tetapi kita harus tetap waspada. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing. Untuk packing kita menggunakan styrofoam ya, jadi ini kardus, di keseluruhan sisi kita lapisi styrofoam, ini bawah samping semua mengeliling styrofoam. Ini setebal 2 cm ya, setebal 2 cm. Jadi ketika barang di dalam kargo ya, di dalam truk, di dalam ekspedisi, nanti ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket lain ya,
itu nanti akan lebih aman, pasti aman ya, karena sudah disangga sekelilingnya oleh ini, jadi akan sangat lebih kuat ya. Seperti itu ya untuk backingnya.
Oke ya, barang sudah kita packing dengan aman ya, sudah 27 menit. Ini packing tampak depan seperti ini ya, tampak samping, kemudian sebelah sini. Oke, hari ini coba kita kirim ya, tanggal 13 Agustus 2025. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga HP-nya sampai dengan aman, tidak ada kendala, dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.